안녕하세요. 한국어 능력 시험 두 번째 수업입니다. Halo semuanya, ini adalah materi kedua untuk topik. 첫 번째 문법은요, 는입니다. untuk tata bahasa yang pertama adalah 는. 이거 여러분 알고 있는 는 하고 좀 다릅니다. jadi ini beda sama atau nen yang selama ini kalian tahu ya. Atau nen adalah partikel topik. Tapi kalau yang ini, bentuk nen, ini adalah bentuk tambahan untuk mengubah dari kata kerja atau kata sifat menjadi kata keterangan. Nah, di sini ada kata kerja, dari kata kerja ini dan kata sifat ini menjadi kata keterangan. Nanti kalian bakal lihat bentuknya pasti antara kata kerja atau kata sifat diikuti dengan kata benda. Oke, kita bakal lihat contohnya ya. Di sini yang pertama, 어제 만난 친구 이름이 뭐야? 어제, kemarin. 만난 친구 ini artinya teman yang ditemuin. Wah, kok bisa gitu artinya? Nah, kita lihat di sini 만나다. 만나다. Kemudian 친구. Enggak bisa kita bilang 만나요 친구, enggak bisa ya. 만나다, asal katanya kata kerja 만나다. Kemudian ada 친구. 만나다 untuk bisa menjadi kata keterangan terhadap teman yang ditemui, maka kita ubah dulu, da-nya hilang. Nah, kemudian kita lihat bertemunya ini kapan? Apakah masa sekarang, atau sudah lampau, atau masa depan? Karena ada 3 bentuknya. Kalau bertemunya masa sekarang, dia bisa pakai 는. 는 di sini adalah bentuk 현재. 현재, 는. Ini untuk kata kerja. Kalau bertemunya di masa depan, bisa pakai bentuk mire. Kalau bentuk mire itu 을. Ini ya ada 을. Kalau dalam kurung ini dipakai jika kata dasarnya berakhiran bacin. Oke, nanti kita bakal lihat contoh penerapannya ya. Sedangkan kalau bertemunya itu di masa lampau, 과거, maka pakainya yang ada dalam kurungnya e-nya gitu ya. Ini maksudnya gimana sih? Oke. Dari kata mana bentuk dasarnya da-nya hilang. Kalau dilihat di sini contohnya sih dia merupakan kegiatan yang sudah lewat ya. Kenapa? Karena ada kata oje. Jadi oje kemarin gitu ya. Oje 만난 친구. 만난 친구. Kalau ada bacimnya, bentuk lampau, dan dia kata kerja, maka pakai dalam kurungnya dimasukin. Tapi kalau nggak ada bacimnya, maka luar kurungnya aja yang dipakai. Jadi niennya langsung dimasukin di sini. Manan cinggu. Oke, manan cinggu. Berarti teman yang telah ditemui. 어제 만난 친구 이름이 뭐야? Siapa namanya? Teman yang kamu temui kemarin. Lihat contoh kedua. Neil. Neil ini artinya besok. Berarti menyatakan future. Menyatakan masa depan. Ada kata mogul 음식. Mokta makan. 음식 makanan. Berarti maksudnya adalah makanan yang akan dimakan. Nih. Dari kata mukta. Kalau bentuk masa depan, da-nya hilang, kemudian ditambahkan 먹을 음식. Kalau ternyata makanannya udah dimakan, berarti 먹은 음식. Kalau makanannya sedang dimakan, 먹는 음식. Gitu ya. 내일 먹을 음식을 미리 만들었어요. Saya sudah membuat lebih awal makanan yang akan dimakan besok. Gitu. Jadi secara simpel sih artinya yang gitu ya. Yang akan, yang sedang, yang telah, titik-titik gitu. Oke. Kemudian yang kita lihat yang nomor 3. 조기가 di sana itu 내가 자주 가는 미용실이야.
내가 aku 자주 sering 가는 미용실 가다 미용실 salon berarti salon yang dia pergi alias salon yang dia sering pergi ke situ. Nah, di sini pakai kata nen menyatakan bentuk present atau bentuk netral. Itu artinya apa? Artinya sampai sekarang pun dia masih sering pergi ke salon tersebut. Kata danya hilang. Di sini kita lihat yang bentuk hyunjae, kolomnya ya, hyunjae. Ka nggak ada bacimnya, maka pakai kanen. Kanen miangshil. Oke, salon yang saya pergi atau saya datangin ke situ. Saya sering pergi ke situ. 저기가 내가 자주 가는 미용실이야. di sana itu adalah salon yang aku sering pergi ke sana. 그리고 마지막 보기는요. untuk contoh yang terakhir, 저는 saya 긴 머리를 좋아해요. 긴 ini dari kata 길다. 머리. 머리 di sini bukan berarti kepala, tapi rambut ya. 긴 머리 rambut panjang. Bukan kiroyo mori, bukan. Tapi danya hilang. Okay. Untuk bacim, real, bacim R, itu R-nya juga harus hilang dulu. Maka sisa gi doang ya. Nih. Di sini kalau bentuk kata sifat hanya ada satu bentuk, yaitu bentuk en doang. En, gitu ya, bukan nen. En. Tapi di sini bukan berarti dia sebagai bentuk guago. Enggak. Kata sifat itu enggak ada yang bentuk past, present, future, enggak ada. Bentuknya netral, present semua. Nah, sehingga gi, karena dia berakhiran vokal, mau enggak mau tinggal ditambahkan yang luar kurung ini, n-nya doang. Ya. Jadi tinggal ditambahkan dengan n-nya ini aja langsung di bawahnya. Jadi gin. Oke. Ginmori artinya rambut yang panjang. Oke, jadi kalau kita pengen bilang rambut yang panjang, kinmori, bukan kiroyo mori. Gitu. Oke. Kemudian lihat di contohnya ya. Di sini 대화를 완성하세요. Contoh untuk pengerjaan pelengkapan kalimatnya, percakapan ya. 이거 뭐예요? Ini apa? Tas yang aku beli kemarin. Kalau bahasa Korea kan sering dibalik-balik tuh ya. Jadi dari belakang dulu. Kemarin 어제. Aku, 내가 atau 제가. Kata kerja membeli itu biasanya selalu ditaruh di belakang, di bagian belakang. Nih, tas yang dibeli kemarin. Belinya sada. Sada. Tasnya gaban. Sada, karena kegiatan membelinya kemarin, maka danya hilang. Kita lihat bagian dongsa, kata kerja, lampau. Ada ada dua ini. Sa berakhiran vokal aja, nggak ada bacim. Maka dia cukup ditambahin yang di luar kurungnya ya. Nega san 가방이에요. Jadi kalau ditanya, 이거 뭐예요? 이거 어제 내가 산 가방이에요. Tas yang dalam kurung telah aku beli kemarin. Nah, kemudian di sini kuncinya yang nomor 2 sama 3. Siapa orang yang menelpon? Orang dengan menelpon. Itu kuncinya. Apa film yang akan kamu tonton besok? Film akan ditonton. Nontonnya lihat di masa depan ya. Ada pokoknya kalau berakhiran bacim, ada bacimnya di deretan awal sini pakai yang dalam kurung. Kalau nggak ada bacimnya, pakai yang luar kurungnya aja. Kalau yang berakhiran R, ya, kalau yang berakhiran R, R-nya hilang dulu, baru ditambahin 3 bentuk ini. Oke, dalam untuk kata bahasa yang kedua ada nen kok kata.
Nengkok kata ini ada dua fungsi. Yang pertama menyatakan dugaan. Jadi kita menduga atas fakta atau kondisi yang terjadi. Kita menduga sesuatu itu bukan hanya berdasar feeling, tapi berdasarkan bukti dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Meskipun bukti itu belum tentu benar, cuma kita melihat sesuatu, mendengar sesuatu, kemudian kita menduga, gitu ya. Nah, itu bisa pakai nenkot kata. Contoh fungsi kedua bisa untuk menyatakan pemikiran atau pendapat. Nih, pendapat atau opini, gitu ya, menurut kita, gitu. 네. contoh, 기분이 안 좋은 걸 보니까 친구랑 싸운 것 같아요. 기분, mood, perasaan atau suasana hati, 안 좋은 걸 보니까, kalau dilihat dia dari suasana hatinya yang nggak baik, gitu ya, 친구랑 싸운 것 같아요. 싸우다. Di sini ada kata sauda bertengkar. 싸운 것 같아요 sepertinya bertengkar. Gitu ya. Jadi kayaknya dia bertengkar deh sama temannya kalau dilihat dari suasana hatinya yang nggak baik gitu. Sauda. Sauda. Dannya hilang. Sauda. Kita lihat dia pakai bentuk saun sama got katay. Berarti sudah bentuk lampang. Ini ada 3 baris lagi ya. Yang di sini bentuk 과거, lampau. Yang di tengah bentuk 현재, masa kini. Yang ketiga bentuk 미래, masa depan. Ini untuk 동사 kata kerja. Kemudian 형용사 kata sifat. Lalu ada myongsa juga nih ya Robun untuk kata benda. Kata benda cuma punya 2. Punya yang bentuk 현재 sama bentuk 미래. Tidak ada pasnya ya. Nggak ada pasnya. Oke. Di sini kata sauda itu bertengkar. Bertengkarnya udah lewat. Tidak sedang dalam saat itu ya. Maka ditambahkan dengan ini unkok kata. Seperti yang saya bilang, kalau berakhiran konsonan, pakai yang dalam kurung juga. Berhubung ini dia langsung tambah n di sini ya. Saun kok kata. Berarti udah lewat berantemnya. Cuma dia menganggapnya, kayaknya mereka berantem deh. Selanjutnya, 2번. 하늘이 어두운 것을 보니까 비가 올 것 같아요. 비가 오다, turun hujan. Ada real 것 같아요. Artinya akan, sepertinya akan titik-titik. 비가 올 것 같아요. Sepertinya akan turun hujan. Nah, untuk 2 bentuk ini, dia melihat sehingga menyimpulkan seperti ini. Dia melihat suasana hati nggak bagus, menyimpulkan bahwa temannya sedang bertengkar. Dia melihat ke langit yang gelap, menyimpulkan bahwa akan turun hujan. Gitu ya, itu dugaan-dugaannya. Oke, jadi nggak sekedar tiba-tiba menduga sesuatu, tapi biasanya ada yang dia lihat atau dia dengar. Untuk fungsi kedua, 오늘은 정말 더운 것 같아요. Hari ini sangat 더운 것 같아요 dari kata 덥다. 덥다 ini artinya panas. Ditambah dengan 것 같아요. 덥다 merupakan bentuk merupakan kata sifat. 덥다 merupakan kata sifat di mana hanya punya bentuk 현재 atau 미래. Nah, jadi dia hanya bisa pakai 것 kata dan 니은 것 kata. 덥다 ini merupakan irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Semoga kalian udah belajar tentang ini ya. Oke, jadi kalau ada 받침배
biep menjadi bacem terakhir di topta ini ya, B-nya itu bakal berubah jadi suku kata U. Jadinya dou. Nah, dou karena di sini berakhiran vokal, jadinya nien 것 같아요. jadi 더운 것 같아요. 오늘은 정말 더운 것 같아요. Dia beropini bahwa wah hari ini kayaknya atau hari ini benar-benar ini ya panas ya gitu. Oke. Kemudian 그 영화가 정말 재미있는 것 같아요. 네, film itu sangat 재미있다 menyenangkan ditambah 재미있는 것 같아요. 네. Oh, filmnya kayaknya seru. Filmnya sepertinya atau filmnya menurut saya itu sangat seru. Gitu ya. Jadi di atas bisa diartikan sepertinya titik-titik. Kalau di bawah bisa diartikan menurut saya titik-titik. Kita lihat contoh di sini melengkapi kalimat dengan nengkok kata. 이 옷은 pakaian ini 백화점에서 di mall 5,000원에 샀어요. Saya membelinya di harga 5.000 won. Wah, 정말 점점점. Anggap 5.000 won itu murah. Kalau di Korea murah ya, pakaian 5.000 won. Wah, 정말 murah, 싸다. Sata karena dia membelinya udah lampau atau mau pakai bentuk present gak masalah sebenarnya. Wah, 정말 싸는 것 같아요. 싸는 것 같아요. Wah, sepertinya murah atau wah, menurut saya itu murah gitu ya. Oke, 싸는 것 같아요. Silakan yang nomor 2 sama 3. Ini kuncinya di mana? Terserah kalian sih menjawabnya ya. Dari misal ditanya, 옆에 있는 여자가 누구지요? Siapa ya orang di sampingnya? Nih, 손을 잡다, berpegangan tangan. 옆집이 왜 이렇게 시끄럽지요? Orang samping rumah ini kok seberisik ini ya? Kenapa berisik begini ya? 친구를 파티를 점점점. 네, 완성하세요. silakan dilengkapi. Dalam 보겠습니다. Untuk tata bahasa kedua ada nende. Nah, nende ini punya 3 fungsi. Yang pertama kontras, menyatakan lawan ya. Kalimat depan atau frasa depan sama frasa belakang itu berlawanan, kontras. Oke. Yang kedua, bisa menjadi latar belakang. Jadi ada kalimat depan, ini adalah background atau latar belakang terjadinya kalimat selanjutnya. Yang ketiga, menyatakan alasan atau penyebab dari suatu perbuatan. Ada alasan atau penyebab dari suatu perbuatan yang nanti menyusul setelahnya. 저는 사과는 좋아하다. Saya menyukai apel. 저는 바나나를 싫어하다. Saya tidak suka banana. Ini berlawanan. Dia suka apel, dia nggak suka banana. Makanya disambung dengan 좋아하는데 바나나는 싫어해요. Kenapa pakai nende? Kita lihat di 좋아하다 ini artinya menyukai, merupakan kata kerja, dongsa. Nah, ada 2 nih. Ada bentuk lampau, ada bentuk 현재, bentuk sekarang. 좋아하다. Kalau yang berbentuk hada, langsung pakai nende. 좋아하는데. Wah, saya suka apel, tapi saya nggak suka pisang. Kemudian yang 동생은 키가 크다. Tingginya tinggi. 키가 크다 itu artinya badan tinggi gitu ya. 형은 키가 작다. Kakaknya badannya pendek. Ini kontras. Oke, adik sama kakak kontras. Dari kata keda besar, kata sifat, kita lihat di bagian 형용사. Keda itu enggak ada bacim. Maka pakai niende. Kende. Yang jadi perhatian adalah kalau kata kerja semuanya pakai nende.
Kalau kata sifat, ada yang pakai ende, ada yang pakai niende. Jadi n-nya doang yang diambil, gitu ya. Perhatikan, jadi ini bedanya. Kata kerja nende semua. Mau ada bacim, mau nggak ada, mau bentuk apapun pakai nende. Kita lihat yang fungsi kedua. 자고 있다, sedang tidur. 전화가 왔어요. Mau datang telepon atau ada telepon. Jadi latar belakang dia tuh lagi tidur, keadaannya dia lagi tidur tapi ada telepon datang. 자고 있는데 전화가 왔어요. Aku tuh lagi tidur tapi telepon datang. Nah, begitu juga yang ini. 이 영화를 지난주에 봤어요. Saya menonton film ini pekan lalu. 네. 이 영화가 재미있었어요. Film ini seru. Nah, kenapa dia tahu seru? Karena dia udah nonton gitu ya. 이 영화를 지난주에 봤는데 재미있었어요. Aku udah lihat nih film ini seru gitu ya. Oke, jadi ada latar belakangnya nih kenapa dia bisa tahu kalau itu seru. Oke. Lanjut yang ketiga, 더운데 문 좀 열어주세요. 덥다. 덥다. Kalau masih ingat barusan 덥다, kalau bertemu tata bahasa yang berawulan vokal, maka dia langsung jadi 도. B-nya berubah jadi U. Jadi 더운데 문 좀 열어주세요. Dia memerintahkan untuk membuka pintu. Kenapa? Oh, alasannya adalah karena panas. Nih, tahun deh. Wah, panas nih. Tolong buka dong pintunya, gitu ya. 문 좀 열어주세요. Kemudian 시끄럽다. 시끄럽다 itu juga masuk irregular ya. Jadi B-nya bakal berubah jadi huruf U. Nih, huruf U ditambah dengan nian, kemudian D. 시끄러운데 소리 좀 낮춰주세요. Berisik nih, gitu ya. Ada alasan berisik nih. Kemudian disuruh ngapain? Tolong kecilin suaranya. Oke, tolong dong kecilin suaranya. Oke. Kita lihat untuk contoh atau hal yang perlu kita perhatikan. Di sini kata nende bisa juga diganti dengan jiman untuk fungsi kontras yang nomor satu tadi ya. Contoh, 저는 사과는 좋아하는데 바나나는 싫어해요. sama dengan 저는 사과는 좋아하지만 바나나는 싫어해요. Saya suka apel sih, tapi saya nggak suka pisang. Gitu. Atau kalau untuk menyatakan fungsi yang penyebab atau alasan yang nomor 3 tadi, kita bisa pakai enika sebagai gantinya juga. 다리가 아픈데 여기서 좀 쉽니다. Kaki saya sakit, gitu ya. Ayo kita istirahat bentar di sini. Atau 다리가 아프니까 여기서 좀 쉽니다. Duh, kaki saya sakit. Karena kaki saya sakit, ayo kita beristirahat bentar di sini. Nah, contoh untuk melengkapi percakapan, 왜 옷을 안 사요? Kenapa kamu tidak membeli pakaiannya? 네, 옷은 마음에 들다. 가격이 너무 비싸요. 마음에 들다. Untuk kata yang berakhiran real, realnya dihilangkan. Jadi, 마음에 들다. Danya hilang, realnya hilang. Di sini, karena bentuk 들다 itu kata kerja, maka pakai 는데. 마음에 드는데 가격이 너무 비싸요. Aku suka sih, gitu. Ada istilah 마음에 들다 itu artinya sreg di hati atau berkenan di hati. Oh, pakaiannya sih aku suka, gitu ya. Tetapi nih 가격이 너무 비싸요. Tapi harganya sangat mahal. 마음에 드는데
가격이 너무 비싸요. Nah, silakan kalian coba bentuk yang kedua, boda, sama yang ketiga, 아프다. Nah, lihat di sini ya, yang mana nanti kalau kata kerja pakainya gimana, kata sifat gimana, atau kata benda gimana. Gitu. Oke. Lanjut yang tata bahasa nomor 4. 이거 너무 쉬워요. 아주 쉬워요. Gampang banget ini ya. Ada kata mod yang artinya tidak bisa. Dia menyatakan ketidakbisaan melakukan sesuatu. Mod ini ditaruh sebelum dongsa. Jadi dia hanya bisa dipakai di kata kerja. Nih, mokta jadi mon mokta, nggak bisa makan. Gada jadi 못 가다, nggak bisa pergi. 네, 저는 우유를 못 마셔요. Saya tidak bisa minum susu. 네, 오늘은 시간이 없어서 밥을 못 먹을 거예요. Hari ini saya nggak ada waktu. Jadi 밥을 못 먹다, nggak bisa makan. Atau saya tidak akan bisa makan karena dia nggak ada waktu hari ini. 못 먹을 거예요. Ski 탈 수 있어요? Kamu bisakah menaiki ski atau main ski? Ya, 아니요. 못 타요. Nggak bisa naik atau nggak bisa main. Gitu ya. 스키를 타다 artinya main ski. Oke, oh enggak, saya nggak bisa. Jadi 못 itu artinya nggak bisa. Oke. Bisa juga bentuk 못nya pakai bentuk 지 못하다. contoh, 바빠서 밥을 못 먹었어요. Cuma bedanya kalau 못 kan ditaruh di depan ya. Kalau 지 못하다 ditaruhnya setelah kata kerjanya. Oke. 바빠서 밥을 먹지 못했어요. Beda ya. 못 sebelum 먹다. 지 못했어요 setelah 먹다. Nah, ini berlaku untuk semua baik ada bacim atau enggaknya bisa langsung 지 못했어요. Kemudian yang membedakan juga antara 못 dengan an, bentuk negasi ya sama-sama. Kalau 못 ini dia pengen tapi dia nggak bisa. Kalau an dia bisa tapi dia nggak pengen. Contoh, 저는 어려운 책을 못 읽어요. 이 사람은 그 책을 읽고 싶어 해요. Dia pengen baca. 네. 읽고 싶어도 읽을 수 없다. Meskipun dia pengen baca, dia nggak bisa. Maka bisa pakai 못. Gitu ya, 못 읽어요. Saya nggak bisa baca. Beda dengan 저는 어려운 책을 안 읽어요. 네, 이 사람은 그 책을 읽을 수 있어요. Dia sebenarnya bisa baca buku itu, 근데 읽고 싶지 않아요. Tapi nggak mau baca. Ya, jadi saya nggak baca buku susah. Gitu ya. Dia bisa cuma dia nggak mau gitu. Itu bedanya. Ini tambah ges니다. Nah, di sini melengkapi kalimat dari 3 gambar. Saya akan contohkan yang pertama, 제 친구가 프랑스 친구를 소개해줬어요. 네, teman saya 소개해줬어요, memperkenalkan teman Perancis. Jadi dia sama temennya dikenalin sama orang Perancis gitu ya. Nah, gambar nomor 1 nih, bonjour, bonjour. Artinya kan halo, kayak annyeonghaseyo gitu ya, bonjour, selamat pagi kayak gitu. 네, 점점점 어서 그 프랑스 친구를 보고 그냥 웃었어요. Nah, ketemu sama teman itu terus saya cuma senyum aja. Kenapa? Karena dia nggak bisa bahasa Perancis. Nah, tidak bisa bahasa Perancis. Berarti 프랑스어 bahasa Perancis. 프랑스어를 못하다, tidak bisa. 네, langsung jadi 프랑스어를 못해서 그 프랑스 친구를 보고 그냥 웃었어요. Oke, selanjutnya nomor 2 sama 3 kalian lengkapin. Kalian baca ceritanya sama sesuaikan dengan gambar juga. 그리고 마지막 문법은 untuk tata bahasa terakhir 이것도 쉬워요. Ini juga mudah ya karena kalian udah pada belajar untuk bentuk formal. Oke, ada bentuk
guagonya yang 왔습니다. Kemudian ada bentuk 현재 yang 습니다. Ada bentuk future 을 겁니다. Ya, untuk 명사 atau bendanya juga ada ya. Ada 이었습니다 atau 이었습니다. Ada 입니다, ada 일 겁니다. Nah, di sini bisa digunakan untuk menyatakan pemikiran atau fakta dengan tingkatan bahasa yang formal. Kalau untuk kata sifat, el 겁니다 juga bisa berarti dugaan. Dia menduga atau mengatakan dugaan dalam hal keadaan gitu ya. Kemudian kita lihat contohnya, 저는 회사원입니다. Saya adalah 회사원. Oke, gampang ya ini. 어제는 날씨가 좋았습니다. Kemarin cuacanya 좋다. 좋다 bagus. Kita lihat 좋다 itu kata sifat. Nih, 좋다. Ada bacimnya. Berarti pakai langsung 습니다. 좋습니다. Oke. Kemudian yang contoh kedua, 가방이 무겁다. 무겁다 berat. Kata sifat. 무겁다, B-nya berubah jadi U karena dia 불규칙 atau irregular ya. Jadi 무거울 겁니다. Kalau yang bentuk kata sifat, terus 을 겁니다, ya kata sifat 을 겁니다, bagian ini bisa juga dugaan, berarti kayak, aduh itu tasnya kayaknya berat, gitu. Itu bisa diartikan seperti itu. Atau 아마 지금 바쁠 겁니다. Mungkin sekarang 바쁘다, sibuk. Bisa diartikan mungkin dia kayaknya sekarang lagi sibuk gitu ya. Meskipun bentuknya lampau. Nah, sekarang coba 번역해 보세요. Silakan terjemahin. Contoh, tidak ada penghapus. Penghapus 지우개. Tidak ada opta. Opta ini kata sifat. Kita lihat bagian kata sifat, bentuk netral. Kalau berakhiran konsonan, dalam kurungnya dimasukin ya. Jadi, opsemnida. Kalau bentuk vokal, maka pakai yang di luar kurung aja. Oke, jadi, 지우개가 없습니다. Nih, sekarang yang nomor 2 sama 3, silakan kalian bikin masing-masing. Nah, selanjutnya untuk penjelasan kosakata, ini juga saya hanya jelasin artinya aja ya. Oke, untuk kalimatnya silakan diserap masing-masing. Ket sama sijak, ini berlawanan. Ket artinya akhir atau ujung, sijak artinya awal atau permulaan. Kemudian ada nai, artinya usia. Lalu ada najung sama daum. Najung ini kayak next, atau nanti, sama daum juga bisa nanti atau selanjutnya. Kemudian neong, neong ini artinya isi atau kayak bagian gitu ya, isi atau bagian di dalam gitu. Kemudian ada nemse, nemse artinya bau. Bau biasanya identik dengan yang tidak enak. Oke. Kemudian nore, lagu. Nun saum. Nun itu salju, saum itu perang. Jadi maksudnya perang salju yang lempar-lemparan salju. Itu nun saum. Kemudian ada moim. Moim ini pertemuan. Kemudian ada nekim atau gibun. Nekim itu feeling. Gibun itu mood. Sama. Jadi bisa feeling, bisa mood, atau hal yang sedang dirasakan. Selanjutnya, ada nengyok, bacanya nengyok ya. Nengyok ini artinya kemampuan. Oke. Kemudian tari bisa dua, bisa kaki atau jembatan. Kemudian ada daum, sudah ya, daum sama najung. 죄송해요, kedouble. Oke, selanjutnya ada diet, diet. Oke, diet.
Lalu ada dano atau oi. Dano artinya kata, oi artinya kosakata, tapi sama aja dua-duanya ya. Kemudian ada danjom sama jangjom. Danjom ini artinya hal atau nilai sesuatu yang bikin dia minus atau poin buruknya gitu ya. Sedangkan janjom poin baik gitu ya. Good point, bad point. Hal buruk, hal baik. Kemudian tapjang artinya balasan, reply, gitu ya, balasan surat, balasan pertanyaan, itu namanya tapjang. Kemudian ada debubun atau goi, artinya hampir atau sebagian besar. Debubun ini sebagian besar, goi artinya hampir, maksudnya hampir semuanya. Lalu ada dewa sama iyagi. Dewa, conversation, percakapan. Iyagi, cerita, obrolan. Sama-sama ya, cerita, obrolan, bercakap itu bisa dewa atau iyagi. Lalu ada TW, TW artinya pertandingan atau turnamen. Kemudian ada dek sama jeep. Ini sama-sama artinya rumah. Kalau dek ini bentuk honorific atau bentuk hormat dari kata jeep. Lalu ada tokpun, artinya berkat. Jadi maksudnya berkat kamu, berkat dia, itu bisa pakai tokpun. Lalu ada date, kencan. Kemudian doshi, kota, shigor, desa. Lalu ada doum, bantuan. Kemudian dokso sama iki artinya sama, membaca. Bedanya adalah iki ini bentuk kata kerja, dokso bentuk kata benda. Kemudian tongne atau maul. Tongne ini artinya sekitar, maul itu artinya kayak desa juga. Tapi diartikan kayak komplek atau daerah sekitar kita. Tongne sama maul. Lalu ada tongari. Tongari ini ekskul atau klub, gitu ya, perkumpulan klub suatu kegiatan. Lalu ada dongan. Dongan artinya selama, menyatakan tentang waktu atau cakupan waktu selama titik-titik. Lalu ada moksori. Moksori dari kata mok leher, sori suara. Jadi maksudnya suara orang, gitu ya. Moksori suara manusia. Lalu mokjok artinya tujuan atau hal yang ingin dicapai. Kemudian tam keringat. T saat. Saat atau waktu. Kemudian tut atau yimi artinya makna atau arti, meaning, gitu ya, bisa tut atau yimi. Lalu maem, hati, senggak, pikiran. Ini maksudnya adalah maem itu kayak hal yang dia rasakan, senggak hal yang dipikirkan. Nah, sama duanya ya, maksudnya pemikiran atau hal yang ada di benaknya, gitu bisa pakai maem, bisa pakai senggak. Kemudian ada majimak, terakhir, choum, pertama. Mal, kata-kata, ono juga kata-kata. Bedanya apa? Kalau mal ini dari bahasa asli Korea, sedangkan ono dari kata hanja. Hanja. Dan yang ini ada mak artinya rasa. Lalu mail setiap hari, nalmada setiap hari. Bedanya kalau mail ini dari Hancha, kalau nalmada dari Korea asli. Lalu ada meju, me dari Hancha juga artinya setiap. Ju pekan, jadi meju setiap pekan. Menu, gampang ya, menu. Kemudian memo, ini juga gampang memo. Lalu message, pesan. Kemudian nyochil, tanggal berapa. Tanggal titik-titik gitu ya, tanggal berapa. Lalu Myeongjol artinya hari raya atau hari perayaan besar, Myeongjol, hari raya. Lalu moyang sama desain sama. Moyang itu artinya bentuk, desain, desain gitu ya. 자, 그럼 여기까지입니다.
자, 여기까지 질문 있으면 네, 말해보세요. 비lang aja ya kalau ada pertanyaan. 네. 그리고 연습도 하고 latihannya juga dikerjain ya di G-form. Kemudian latihan yang tata bahasa tadi juga silakan dikerjakan langsung via grup. 파이팅 하세요.